Berdasarkan laporan, pengaduan korban mencapai 41 anak di bawah umur. Delapan dari 10 wanita di Indonesia mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara pelecehan seksual menurut Dayakisni pada 2006 merupakan tindakan yang menyakiti perempuan secara seksual seperti memaksa hubungan seksual atau ekstrimnya pemerkosaan. Kejahatan seksual tidak akan pernah ada habisnya karena para korban begitu sulit entas dari trauma. Kejahatan seksual seringkali sulit diungkap sampai tuntas. Belum lagi persoalan prasangka dan bias-bias yang membuat korban justru malah sering dipersalahkan. Mengapa masyarakat begitu primitif dan sering lupa terhadap perilaku pelecehan seksual? Bisakah RUU penghapusan kekerasan seksual mengatasi kegundahan ini? Kasus pelecehan seksual yang marak terjadi pada saat ini termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia, karena tidak hanya dirugikan secara fisik maupun psikis, tetapi juga martabat kemanusiaannya. Menurut Rosalia Abdullah dan Syamsir tahun 2002 halaman 10, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi. Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut. Kasus-kasus pelecehan seksual ini termasuk dalam penyelewengan nilai-nilai Pancasila seperti nilai dasar, instrumental, dan praksis yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan. Nilai dasar hak asasi manusia merupakan implementasi dari nilai dasar Pancasila kedua yang mengandung nilai kemanusiaan, bahwa setiap umat manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki derajat, hak, serta kewajiban. Nilai instrumental hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, khususnya pasal 25 yang menyebutkan bahwa hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia. Maka, hak asasi perempuan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh siapapun. Tindak pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan adalah suatu ancaman di berbagai penjuru dunia yang sudah menjadi isu global sejak dahulu hingga sekarang. Nilai praktis hak asasi manusia dapat diimplementasikan melalui yang pertama, mengakui persamaan derajat hak serta kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, membela kebenaran serta keadilan akan pelaksanaan hak asasi manusia yang seharusnya. Dan yang keempat, mengkaji dan berperan aktif dalam kegiatan kemanusiaan, terutama dalam mendukung kehormatan hak asasi manusia. Berbagai dampak yang akan ditimbulkan dari para korban. Yang pertama, dampak psikologis. Korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Yang kedua, dampak fisik. Korban kekerasan akan mengalami penularan penyakit menular seksual. Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi. Kemudian yang ketiga, ada dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosialnya. Solusi atau pencegahan. Yang pertama, melakukan penyuluhan dan edukasi kepada orang tua siswa tentang pendidikan kesehatan reproduksi pada anak. Yang kedua, mendukung peran pemerintah dalam mencanangkan pelindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, mengkritisi dan memberikan solusi terkait kasus-kasus pelecehan seksual yang marak terjadi. Dan yang keempat, memberikan dukungan moral pada korban pelecehan seksual agar terhindar dari trauma.